Dan untuk player yang terakhir guys ya, ini yang benar-benar saya nggak tahu dan ini asing di telinga saya, ada Noah Lyon. Noah Lyon. Ini siapa Noah Lyon ini? Welcome to Planet Sport. Hot isu, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi Ada saya di sini. Wah, lonjong salam, lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, langsung saja tanpa membuang masa ya. Jadi ada satu notifikasi pesan ya dari Mal SD Rizal ini ya. Dia mengirimkan link yang sepertinya cukup menarik guys ya. Langsung saja kita buka bersama-sama. Dan oke, ini dia. Semakin lama semakin cukup berbahaya ini ya, squad Harimau Malaya. Dan ini adalah squad komplit, squad yang benar-benar squad utama Harimau Malaya guys ya. Dan dikutip dari Instagram FIM Malaysia guys ya, ini adalah senarai 27 pemain Harimau Malaya yang nantinya akan melawan Turkmenistan dan Hong Kong dalam rangka friendly match mungkin ya. Oke, sepertinya cukup menarik. Kita akan mencoba membacakan satu persatu siapa saja squad-squad yang akan diturunkan oleh Harimau Malaya, squad utama. Dan saya sebagai orang Indonesia ingin tahu siapa saja yang nantinya akan melengkapi formasi squad Harimau Malaya utama ini guys ya. Oke, sebelum kita mulai video ini seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan ya untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat guys ya. Jangan lupa sholat dulu. So, langsung saja kita mulai guys ya. Ini dia senarai 27 pemain Harimau Malaya. Oke. Yang pertama ini ada Kalamuloh guys ya. Oke, seperti yang kita tahu Kalamuloh itu adalah seorang penjaga gawang. Tapi aku nggak tahu jujur Kalamuloh ini sekarang dia bermain di mana ya. Oke, ini dia setelah saya searching Instagramnya guys ya. Beliau sekarang bermain di Kedah. Oke, Kalamuloh ya. Ada Litak juga. Sekarang bermain di Kedah ya. Dan Kalamuloh ini dari 2014 sampai dengan 2018 ya, pernah bermain di Velda United, serta 2019 sampai dengan 2022 pernah bermain di Petaling Jaya guys. Oke, aku baru tahu ini ya. Oke, next, lanjut lagi. Selanjutnya penjaga gawang kedua yang dibawa oleh Kim Panggon ya, ada Sik Izan. Oh, Sik Izan. Oke. Sik Izan kemarin ini kalau tak silap dia ini goalkeeper dari Negeri Sembilan guys ya. Yang benar-benar sangat-sangat memukau, melakukan beberapa penyelamatan berkali-kali ya ketika menghadapi Johor Darul Takzim. Oke, jadi Sik Izan ini ya pernah bermain di Selangor dan sekarang dia goalkeeper di Negeri Sembilan guys. Oke, siap. Ada beberapa nama yang cukup baru guys ya di mata saya. Ada beberapa nama yang kurang saya kenal, jadi harap maklum guys ya. Saya di sini tidak melihat Hairul Azan, juga nggak ada ya. Lalu siapa lagi? Farizal Marlias sebagai goalkeeper juga nggak ada guys ya. Dan goalkeeper selanjutnya ada Damien Lim. Oke, Damien Lim ini juga aku asing ini guys ya. Goalkeeper Damien Lim. Coba kita cek dulu. Oke, ini dia Damien Lim. Oke. Goalkeeper dari mana ini ya? Dia bermain di mana ini ya? Oh, Negeri Sembilan. Ini Sabah. Ini Negeri Sembilan logonya. Kawan-kawan barangkali ada yang tahu, boleh komen guys ya. Dia sekarang bermain di mana ini? Sabah sepertinya guys. Oh iya, Sabah ini. Iya, Sabah. Goalkeeper dari Sabah. Oke. Lalu selain Damien Lim ada juga Sihan Hasmi ya. Kalau Sihan Hasmi tidak usah saya
jelaskan panjang lebar karena saya sudah kenal ya. Berawal dari golkiper Negeri Sembilan ya, lalu turut juga membela skuad Harimau Malaya di ajang Piala IFF kemarin ya. Lalu sekarang dia meneruskan karirnya di tim Johor Darul Takzim ya, Sian Hasmi. Oke. Dan ada juga Sahrul Saad guys. Nah ini dia guys ya, Sahrul Saad. Seperti yang kalian tahu, beliau adalah salah satu pertahanan terbaik yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim ya, Sahrul Saad. Nah, ini dia. Oke. Dan selain Sahrul Saad guys ya, pertahanan yang dimiliki oleh Harimau Malaya ada juga Corbin Ong. Nah, kalau Corbin Ong ini sudah jelas ya, jadi tidak usah panjang lebar karena telinga saya tidak asing dengan nama Corbin Ong guys ya. Lalu selanjutnya ada adik saya guys ya, Arif Aiman. Nah ini Arif Aiman pasti perlu itu ya, karena player-player seperti Arif Aiman ini ya sangat diperlukan untuk membela Harimau Malaya, dari kecepatannya, dari sprintnya ya, dari cara dia menggelecek bola, gocekan bola ya, melakukan asis-asis juga sangat diperlukan ya. Dan begitu juga dengan Akhyar Rashid. Nah ini Akhyar Rashid juga sangat-sangat diperlukan ya di skuad Harimau Malaya, karena Akhyar Rashid selain sprintnya juga oke ya, kecepatannya juga luar biasa, dan cara dia menipu lawan ini juga betul-betul apa ya, sangat-sangat padu gini ya Akhyar Rashid ya. Dan juga gerakan Akhyar Rashid juga cukup lincah ya, hampir sama dengan Arif Aiman lah ya, karakter-karakter permainan dari Akhyar Rashid. Lalu ada juga Matthew Davis ya, salah satu player dari Johor Darul Takzim. Kalau ini sudah kenal aku ya, jadi kita nggak perlu membuka Instagramnya. Lalu juga ada Syafiq Ahmad. Wah ini juga salah satu player cukup legend ya yang dimiliki oleh Harimau Malaya, dan juga saat ini bermain di Johor Darul Takzim. Sama juga dengan Syahmi Safari ya. Syahmi Safari juga seperti itu ya, salah satu player lokal terbaik yang dimiliki oleh Malaysia. Dan selanjutnya tentu tidak lengkap tanpa kehadiran dari Syamir Kuti guys ya. Syamir Kuti pun juga sepertinya tidak usah kita buka Instagramnya karena aku juga sudah tahu ya dan tidak asing dengan nama Syamir Kuti. Nah selanjutnya guys ada Feros Baharudin. Oke ini baru ini guys buat aku ya, Feros Baharudin, karena setahu saya sebelumnya sepertinya tidak pernah dipanggil ya, atau tidak pernah diturunkan di skuad Harimau Malaya ini Feros Baharudin. Tapi kalau saya silap tolong dibetulkan guys ya, Feros Baharudin. Oke ini dia guys ya, salah satu player yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim, dan nampaknya memang akhir-akhir ini sering sekali ya Feros diturunkan oleh Esteban Solari ya. Ada Feros. Oke ini dia. Ini guys ya awalnya ya, ini JDT 2 sepertinya ya. Betul tak? Lalu sekarang dia bermain untuk JDT 1. Oh, oke. Mantul juga. Oke, next guys, selain Feros Baharudin, dan ini juga membuat saya cukup terkejut guys ya, ada Hendrik Dos Santos. What the fuck? Ini juga cukup mengejutkan guys ya. Oke, ini dia ya, professional football player yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim. Dan ini juga aku baru tahu guys. Awalnya guys, sorry ya sebelumnya ya. Awalnya Hendrik ini aku kira dia ini player impor ya. Jadi didatangkan oleh JDT ya, langsung bermain di JDT. Awalnya aku kiranya seperti itu ya, sama dengan Juan Muniz lah ya. Ternyata bukan guys, sorry ya. Ternyata Hendrik Dos Santos ini dia sudah cukup lama bermain di Liga Malaysia guys. Aku baru tahu, ya Allah. Sorry guys, maklum ya. Aku orang Indonesia, jadi mungkin pengetahuan aku Liga Malaysia ini kurang, ya harap dimaklumi ya. Nah seperti ini guys, ternyata aku juga baru tahu ternyata Hendrik Santos ini pernah bermain di Pinang FC juga guys ya. Oke, Pulau Pinang ya. Jadi sejak tahun 2020 sepertinya guys ya. Nah ini dia, juara Liga Premier 2020. Oke. Ini adalah hal yang baru buat saya, karena jujur aku baru tahu ini guys ya. Jejak track record perjalanan dari Hendrik Dos Santos ini ya, aku baru tahu.
Aku kira dia ini player impor yang didatangkan langsung oleh JDT, ternyata salah dugaan saya, ya kan? Karena masuknya ini hampir sama dengan Juan Muniz guys ya, Juan Muniz lalu Endrick. Nah aku kira dia ini player impor, ternyata sudah lama dia bermain di Liga Malaysia dan sudah dinaturalisasi sepertinya guys ya. Dan ini juga cukup mengerikan apabila Endrick Santos bergabung di squad Harimau Malaya guys. Oke, selepas Endrick Santos ada lagi yaitu Darren Lock. Nah kalau Darren Lock ini tidak usah kita buka Instagramnya karena ini Darren Lock ini tidak asing di telinga saya karena sebelumnya juga pernah membela Harimau Malaya ya. Dan ada juga Dominic Tan juga sama ya. Dominic Tan juga sebelum-sebelumnya membela Harimau Malaya karena saya rasa bukan sesuatu yang asing ya. Salah satu player yang dimiliki oleh Sabah ya, Dominic Tan. Dan ada juga Stuart Wilkin. Nah, kalau Stuart Wilkin ini kalau tak silap dia ini adalah salah satu player yang dimiliki oleh tim Sabah guys ya. Nah, ini dia Stuart Wilkin, betul kan? Nah, ini Sabah ya. Sekarang dia bermain di Sabah. Dulunya ini kalau tak silap Stuart Wilkin pernah bermain di Johor Darul Ta'zim guys. Nah, betul kan? Ini dia 2021 tahun 2 tahun yang lalu ya. Oke, ini dia. Oke. Semakin mantul squad yang dimiliki oleh Harimau Malaya ya, diperkuat oleh Stuart Wilkin. Setelah Stuart Wilkin ada juga Daniel Ting. Ini satu tim ya dengan Stuart Wilkin, yaitu sama-sama dari Sabah guys ya. Daniel Ting. Kita intip sebentar guys ya Instagram dari Daniel Ting guys. Oke, pernah bermain di Johor juga ya. Tidak ada lagi informasi ya dari Daniel Ting. Ini foto-foto keluarganya. Jadi aku rasa tak payah kalau kita reaction ya. Lalu selain diperkuat oleh Daniel Ting guys ya, lalu selanjutnya ada Brandon Gunn guys ya. Brandon Gunn ini adalah player yang sekarang bermain di Selangor ya. Sama dengan Faisal Halim juga ya, Miki. Dia juga sekarang bermain untuk Selangor ya, Faisal Halim. Karena wajib ini ya, Faisal Halim harus masuk di squad Harimau Malaya guys ya. Dan lanjut lagi guys ya, ada Quentin Cheng. Dan Quentin Cheng ini juga salah satu player ya yang dimiliki oleh Selangor. Jadi satu tim dengan Brandon Gunn dan juga Faisal Halim re. Dan tampaknya tidak hanya Brandon Gunn, tidak hanya Faisal Halim, Quentin Cheng, tetapi juga Huzaimi P. Nah, Huzaimi P ini juga salah satu player dari Selangor ya. Lanjut lagi, Harimau Malaya juga memiliki Fayat Zulkifli guys. Fayat Zulkifli. Oke, coba aku cari dulu ya. Oke, apakah ini guys Fayat Zulkifli? Salah satu player dari Kedah maybe. Apakah betul dari Kedah guys ya? Dan dia bermain sebagai posisi apa ini? Sebagai winger ke atau pertahanan ke? Ya boleh komen guys ya. Aku gak paham ini. Barangkali kawan-kawan dari Kedah paham ya, boleh tulis di ruang komentar guys. Oke, selain Fayat Zulkifli ada juga Nur Azam Aziz ya. Nah ini dia Nur Azam Aziz ya. Dia sekarang bermain di Sripahang sepertinya ya. Kalau saya silap tolong dibetulkan guys ya. Selain Nur Azam Aziz ada juga Paulo Josu. Wow. Ini semakin menakutkan skuad Harimau Malaya ya. Ada penambahan player seperti Paulo Josu. Sepertinya Paulo Josu di musim kemarin ya, sepertinya masih belum bergabung di squad Harimau Malaya guys, betul tak? Dan ini dia guys ya Instagram dari Paulo Josu. Sekarang dia bermain untuk KL City guys ya, Paulo Josu. Aku malah baru dengar kali ini ya, Paulo Josu ini bermain ya untuk skuad Harimau Malaya. Berarti Paulo Josu ini sudah lama sepertinya berkarir di Liga Malaysia guys ya. Sudah berapa lama dia bermain untuk Liga Malaysia ya. Karena setahu saya kalau kita berbicara tentang proses naturalisasi guys, itu sepertinya harus bermain di Liga Malaysia harus ada berapa tahun, 5 atau 10 tahun gitu ya.
Ini kalau saya silap tolong dibetulkan guys ya. Nah, macam itulah ya. Dan player selanjutnya guys, dia selalu bermain untuk pertahanan Harimau Malaya dan sekarang dia bermain di Liga Thailand guys. Cup. Sawadee Cup. Ada Dion Kuls guys. Nah, Dion Kuls sekarang bermain di Liga Thailand ya, membela Buriram. Nah, ini dia ya, Dion Kul. Oke, semakin mantap dan mengerikan ini ya. Pertahanan juga semakin kuat karena ada Dion Kuls guys. Dan untuk player yang terakhir guys ya, ini yang benar-benar saya nggak tahu dan ini asing di telinga saya, ada Noah Lion. Noah Lion. Ini siapa Noah Lion ini? Aku nggak tahu guys, Noah Lion ini siapa dan dari mana. Setelah saya cek ya, saya searching di Instagram, saya menemukan satu akun ya dari Noah Lion. Nah, ini dia ya, Instagram account dari Noah Lion. Aku nggak tahu Noah Lion ini darah kacukan atau naturalisasi atau apa gitu loh ya. Dia sekarang bermain untuk player apa ini ya? Untuk LSK. Tim LSK. Betul tak? LSK. Ini ya. Nah, ini. Apakah dia ini pemain blaster kacukan atau naturalisasi? Aku nggak tahu guys ya. Ini baru betul ini, baru serius ya. Wah, ini bermain di klub apa ini? Aku baru tahu loh ini. Sepertinya kacukan, tapi nggak tahu lah ya. Mungkin kawan-kawan boleh komen guys, ini atlet kacukan atau blaster, ada darah Malaysia atau ini naturalisasi, aku nggak tahu. Karena ini kali pertama saya baru lihat ini ya, Noah Lion. Mungkin kawan-kawan boleh komen guys ya. Barangkali kawan-kawan ada yang tahu. Dan inilah guys ya, senarai 27 player yang akan bermain untuk Harimau Malaya ketika nantinya melawan Turkmenistan dan juga Hong Kong guys ya. Dan seperti yang saya kutip di Instagram FVM Malaysia guys, jadi kesemuanya ini ya akan berlatih di camp latihan pusat skuad Harimau Malaya di Johor Bahru dan akan bermula pada tanggal 18 Maret 2023 ya, untuk menghadapi dua perlawanan antar bangsa Tier 1 bertemu dengan Turkmenistan dan juga Hong Kong. Ini adalah skuad yang paling komplit, paling utama ya, yang akan diturunkan oleh Harimau Malaya. Tapi setakat ini aku tidak menemukan nama dari Safawi Rashid ya. Tidak ada nama-nama seperti Litak ya. Lalu player nomor 10 Selangor itu siapa namanya aku lupa, itu aja. Dia tidak masuk di skuad Harimau Malaya. Dan goalkeeper Farizal Marlies juga tidak masuk di sini guys ya. Tapi ada beberapa player yang dulunya belum masuk ke Harimau Malaya sekarang dimasukkan dalam skuad Harimau Malaya guys ya. Dan menurut saya ini semakin mantul, semakin mengerikan sepertinya formasi yang akan diturunkan oleh Harimau Malaya guys ya. Dan terlebih lagi ada Paulo Josu ya. Kalau tak silap dia adalah top skor AFC Cup tahun lalu ya. Tidak ada Afik Fazail ya. Dan juga Syafiq Rahim sepertinya tidak dimasukkan ya, Syafiq Rahim. Oke. Ya, it's okay lah ya. Kita lihat saja bagaimana rencana dari Kim Pan-gon untuk meracik ya kekuatan dari Harimau Malaya selanjutnya ketika bertemu dengan Turkmenistan dan juga Hong Kong guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video saya kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction ya, orang boleh follow sosial media saya, terutama DM ya, di Instagram, kasih link videonya guys ya. Dan akhirnya saya harus pamit dulu guys ya. Saya Pak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye guys. Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment,
all about sport, only on Planet Sport.